Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam sadri warahmatullahi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita akan membahas tentang CSR dan penanggulangan bencana di Indonesia. Minggu lalu teman-teman sudah saya arahkan untuk melihat materi yang sudah saya unggah, tetapi ada beberapa penambahan atau updating yang perlu saya penjelaskan kembali atau saya jelaskan ulang pada tema ini gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini mewakili teman-teman. Ada dari Siti Nurul Amalia, ada Dewangga Dwi Payana, ada Wanda, ada Hidayatus Satya. Pertanyaan pertama, di dalam video dijelaskan bahwa perusahaan mulai banyak memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di sebuah wilayah, berupa bantuan karitatif pada saat siklus tanggap darurat. Lalu jenis bantuan dan kontribusi CSR apa yang cocok untuk diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat pada siklus pra dan pasca bencana berlangsung. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan juga terkena dampak dari adanya pandemi. Lalu bagaimana suatu perusahaan mengatasi hal tersebut? Oke, pertanyaan yang kedua ini ya, itu hampir semua menanyakan itu, rata-rata sih ya, ada yang nanyakan perusahaan kan juga terkena dampak pandemi ya, Wak. Jadi apakah tetap mengeluarkan CSR gitu kan? Ya, banyak yang menanyakan itu, makanya pertanyaan Siti ini saya ambil karena memang banyak mewakili dari teman-teman. Oke, saya dari pertanyaan itu dulu ya. Perusahaan terkena dampak apa enggak? Saya pikir pasti terkena ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa mungkin ya, karena memang banyak pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahkan Garuda terancam pilot ya, kalau teman-teman tahu informasi itu di media luring, media daring sekarang. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar juga mengalami penurunan. Meskipun ada beberapa perusahaan lain yang semakin meningkat nih omsetnya, yang mungkin teman-teman ketahui juga, seperti perusahaan telekomunikasi, kemudian perusahaan apa namanya, obat gitu ya, atau medikal gitu, itu juga semakin meningkat. Kemudian mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan apa namanya, jasa-jasa yang spesifik ya, kayak jual beli online makanan gitu ya, atau mungkin jual beli bahan-bahan makanan secara higienis. Nah, itu semakin meningkat. Meskipun di beberapa unit lain itu terjadi penurunan, bahkan tidak terancam gulung tikar gitu ya. Nah, kalau ditanya terkena dampaknya apa enggak, ya pasti terkena. Kemudian kalau ditanya lagi perusahaan mengatasi hal tersebut bagaimana ya? Memang perusahaan itu kan dituntut untuk siap menghadapi berbagai kendala atau berbagai macam apa namanya, kayak hal yang tidak terduga gitu ya. Makanya perlu emang adanya sebuah strategi khusus gitu. Banyak sih sebenarnya yang terjadi gitu, perusahaan-perusahaan itu mensiasati gitu, memang dari laba yang sudah mereka persiapkan tahun lalu gitu. Jadi tidak terjadi masalah, dan itu catatannya biasanya perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar itu biasanya memang tetap untung tetapi menurun keuntungannya gitu. Nah, terkait dengan mengatasinya, kita sih berbicara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah settle dan apa namanya, punya strategi khusus gitu ya dalam menangani ini. Jadi saya pikir perusahaan besar pasti mengalami itu, perusahaan atau merasakan dampak dari pandemi, tetapi mereka tetap melakukan apa namanya, tanggung jawab sosial perusahaan di masa pandemi ini. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi itu lebih kepada bentuk program atau bentuk kegiatan apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ketika siklusnya pra dan pasca bencana. Memang kalau yang ketika bencana atau bahasa lainnya itu ketika siklus tanggap darurat,
itu memang banyaknya karitatif ya. Kalau teman-teman lihat dulu sih di 2020 awal gitu banyak sekali yang ngasih bantuan sejenis hand sanitizer ya, terus kemudian makanan gitu ya, itu banyak sekali. Nah, untuk pra dan pasca ini mulai bergeser nih, kalau memang pandemi ini memang membuat sebuah perubahan besar ya, bahkan di beberapa regulasi. Nah, yang pasca kayak gimana nanti bantuannya? Nah, kalau dari melihat 4 jenis bantuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup kemarin, ada 4, yang salah satunya adalah empowerment. Nah, untuk pasca ini sebenarnya arahnya harusnya ke sana. Bahkan di pra pun kalau bisa memang arahnya di capacity building dan empowerment. Kalau pasca mungkin infrastruktur dan empowerment. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat di akhir praktik baik apa sih yang bisa kita lihat atau kita bisa adopsi dan kita bisa menjadikan sebuah percontohan. Oke, terima kasih Siti Nurul Amalia, itu jawaban dari saya. Nanti kita akan diskusikan lagi kalau memang ada yang perlu kita diskusikan. Nomor 2, pertanyaan selanjutnya seperti oleh Dewangga Dwi Payana, seperti yang telah tertera dalam video Bapak dalam Permen LH nomor 3 tahun 2014, bantuan CSR bisa berupa charity dan lain-lain terhadap masyarakat. Tapi apabila dalam suatu kasus suatu perusahaan tidak memberikan bantuan berupa charity infrastruktur, apakah dari pihak masyarakat boleh menuntut akan bantuan tersebut atau masyarakat hanya bertumpu dengan menunggu bantuan dari pihak lain? Oke, ini saya pikir ataunya ini kok kayaknya nggak sinkron ya, kalau menuntut akan bantuan atau bertumpu tangan menunggu bantuan dari perusahaan ya pihak lain. Saya kok gambarannya jadi kayak organisasi swasta lain mungkin ataupun pemerintah gitu ya, pihak lain tuh terlalu luas. Mungkin maksudnya Mas Dewangga ini perusahaan itu, jadi kita mau nunggu atau kita bisa menuntut gitu. Nah, kalau kita tahu regulasi ya, saya pikir teman-teman yang ada di perkuliahan ini itu bisa menjadi bagian yang bagian yang mewakili suara-suara masyarakat gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu regulasi kan nanti jadi apa yang mau teman-teman jual gitu, Pak. Nah, kalau ditanya menuntut atau menunggu, saya pikir menuntut itu boleh ya. Jadi memang ada beberapa peraturan yang mengarahkan ke sana. Tetapi kalau ditanya masyarakat Indonesia ini punya modal sosial yang tinggi seperti gotong royong dan lain sebagainya, itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Dengan modal sosial yang sudah dimiliki, kalau memang bisa nanti masyarakat bisa menjual gitu ya, kita sudah melakukan ini, tolong perusahaan bantu yang belum atau yang tidak bisa kita lakukan gitu. Nah, makanya peran kolaborasi itu penting ya. Masyarakat punya modal sosial, perusahaan punya modal finansial, jadi dua hal itu bisa disinergikan. Tapi memang sebelum kita menuntut, kita harus mempersiapkan diri kita ya, kayak kita meminta bantuan A gitu. Nah, kita mungkin persiapan diri kita ya, kita list siapa saja yang akan menerima, kemudian mungkin kita melakukan FGD gitu ya, untuk memastikan bahwasannya kebutuhan prioritas itu apa, sehingga ketika kita menuntut itu bukan yang hanya menuntut berdasarkan nafsu saja, tetapi berdasarkan logika dan ketentuan atau berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Begitu ya, Mas Dewangga. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah perusahaan boleh membantu korban bencana yang disebabkan oleh perusahaan lain? Ya, di regulasi yang baru itu ada stakeholder engagement namanya, keterlibatan berbagai pihak. Pun pula, meskipun ini bukan berbicara bencana, sebenarnya perusahaan lain itu bisa melakukan bantuan berbagai macam dukungan gitu ya. Enggak ada bencana pun boleh dan dianjurkan. Saya pikir ketika ada bencana pun tidak masalah. Saya ambil contoh kayak kemarin yang di Balongan ada kebakaran, terus kemudian di Kerawang gitu ya ada ONWJ-nya minyak tumpah gitu mungkin, atau di Balikpapan gitu kan yang kemarin juga viral.
Nah, saya pikir instansi-instansi lain atau unit bisnis lain itu membantu di sana. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh, dan beberapa regulasi itu menyarankan agar setiap stakeholder itu saling terlibat atau saling membantu. Nomor 3, yang keempat, terima kasih Mbak Wanda. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan lagi. Kemudian nomor 4, jikalau bantuan CSR berupa charity capacity building sudah selesai, kemudian bagaimana keberlanjutan pelatihan maupun kemampuan masyarakat yang sudah mulai tumbuh. Ya, ini saya singgung di sini ya, karena memang permasalahan ini itu permasalahan klasik ya. Capacity building udah dikasih pelatihan, tapi masyarakat terus ditinggalkan. Produknya siapa yang beli, kemudian sudah jadi gimana masarinnya, kan itu jadi PR-nya masyarakat ya. Nah, mudah-mudahan ya dari mungkin 50 partisipan di sini itu besok ada yang menjadi perwakilan perusahaan. Nah, kemudian pertanyaan ini sebenarnya refleksi buat teman-teman semua lah. Kalau memang nanti teman-teman menjadi bagian dari perusahaan, ya pastikan bahwasannya program capacity building yang teman-teman implementasikan itu jelas juntrungannya, jelas tujuannya, sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang Mbak Hidayah Sadia sampaikan. Terus bagaimana keberlanjutan pelatihan tersebut? Ya, kalau idealnya memang nanti ketika habis diberikan capacity building 5 tahun ke depan itu sudah ada grand planning-nya mau ngapain ya. Kalau bahasa CSR-nya itu renstranya mau dikemanakan arah programnya. Capacity building itu biasanya di 1 tahun, 2 tahun awal gitu ya. Kemudian 3, 4, 5 tahun selanjutnya itu biasanya pengembangannya, mungkin ada inovasi apa yang bisa dikembangkan gitu. Nah, ketika ditanya apa yang harus dilakukan, ya teman-teman harus paham itu minimal dengan banyak mengetahui literatur yang menjelaskan tentang program-program atau praktik baik dari perusahaan, sehingga ketika teman-teman nanti ada yang terjun di dunia swasta itu sudah nggak bingung, jadi bisa di perusahaan A dilakukannya seperti ini, perusahaan B melakukannya seperti ini, langkah-langkahnya ini. Jadi tidak ada lagi pertanyaan program pelatihan berhenti hanya ketika pelatihan itu berlangsung saja. Jadi ada program-program berlanjutannya. Terima kasih Mbak Hidayah Sadia. Oke, sudah saya jawab 4 pertanyaan. Nanti saya pikir ini menjadi trigger ya teman-teman, kalau memang teman-teman tertarik menjadi bagian dari praktisi di bidang ini, sehingga isu-isu CSR dan penanggulangan bencana ini bisa teman-teman kuasai di luar kepala gitu ketika teman-teman diskusi dengan user teman-teman. Ya, ini masih sama ya teman-teman dengan penjelasan saya di kanal YouTube itu. Peraturannya masih menggunakan peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di dalamnya itu ada apa, siapa, dan bagaimana. Ini penting sih ya. Kita ngomongin CSR, kita nggak bisa hanya ngomongin regulasi yang berkaitan dengan CSR. Bahkan pandemi ini kita rasakan semua ya. Ya, salah satu bentuk syukurnya kita ada pandemi yaitu jadi kita bisa sadar bahwasannya undang-undang lain itu juga berkaitan loh dengan CSR. Nah, di sini ada apa, siapa, dan bagaimana. Ya, diawali dengan apa dulu deh. Apa sih bencana menurut undang-undang ini? Ada 3, alam, sosial, dan non-alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya, bencana alam itu teman-teman pasti rasakan lah, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah Jawa, daerah-daerah Jakarta mungkin ya, kemudian di daerah Jogja gitu. Ada banjir, ada gunung meletus, kekeringan, gempa bumi, itu kan teman-teman familiar lah, dan mudah membedakannya ini bencana tapi bencana alam.
Nah, kemudian bencana sosial ini agak-agak mulai nih. Bencana sosial itu seperti apa? Dulu mungkin ada konflik Poso ya, teman-teman pernah dengar. Dulu ada GAM di Aceh gitu kan, kemudian ada masih sampai sekarang bahkan di Papua itu ada yang Papua Merdeka gitu kan. Itu masuk ke konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, jadi itu juga termasuk bencana menurut undang-undang ini, dan penanggulangannya itu sesuai dengan ada peraturannya gitu teman-teman. Konflik Poso, GAM di Aceh dulu, kemudian bahkan ada di Papua sekarang, itu masuk ke bencana menurut peraturan ini. Kemudian yang ketiga ada faktor non alam, diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, ini yang saat ini kita rasakan lah ya, kurang lebih teman-teman. Kalau pandemi ini sebenarnya termasuk dalam bencana yang faktor non alam gitu, atau penyakit. Oke, teman-teman jadi tahu lah ya, ada hubungan nih antara, sebelum masuk ada hubungan, tetapi kita tahu dulu deh bencana menurut perundang-undangan itu seperti apa sih, dan pandemi itu masuk ke faktor non alam. Kemudian ada siapa? Nah, ini yang sebenarnya kita perlu bertegur sapa dengan perundang-undangan lain. Jangan sampai kita hanya berbicara dengan undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan CSR saja, tapi ternyata di perundang-undang lain tuh ada yang berkaitan tapi kita tidak tahu. Ya, siapa saja yang bertanggung jawab? Ada pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, dan donor internasional. Pemerintah udah wajar lah. Dalam artian gini, biasanya kan kita kalau kena sebuah bencana gitu, itu kan kita nuntut ke pemerintah. Pemerintah ngasih apa nih kepada kita gitu. Nah, tapi kan memang ada skalanya. Bencana ini masuk kategori apa, kemudian pemerintah tingkat apa yang bertanggung jawab gitu. Biasanya memang kalau hanya lingkupnya kecil ya pemerintah daerah, kemudian naik lagi kalau lebih besar dirasakan oleh masyarakat banyak ataupun dampaknya itu dianggap dampaknya besar, itu ya pemerintah pusat turun tangan gitu. Nah, kadang-kadang ada itu sudah kita sepakati bersama lah. Nah, kadang-kadang ada dua hal yang kita ini terlupakan gitu. Ada peran masyarakat, ada peran lembaga usaha. Nah, peran masyarakat di sini, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan, dan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi karena terkena bencana disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Ini lebih ke hak ya, tapi sebenarnya masyarakat juga punya kewajiban, yaitu berpartisipasi dalam penanggulangan bencana itu. Bahkan kalau ditanya, masyarakat itu juga harus mengikuti instruksi pemerintah, kemudian ikut membantu dalam penanggulangan, itu juga termasuk dari ketentuan perundang-undangan ini. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu, banyak nuntutnya tapi kita lupa akan kewajiban kita. Nah, masyarakat ini juga punya peran. Bahkan saya pikir di Indonesia ini punya kearifan lokal yang tinggi lah, lokal wisdom yang banyak gitu ya. Yang paling terkenal ya gotong royongnya gitu. Kalau teman-teman dengar kan dulu pas pandemi, pas masih tinggi-tingginya pandemi, ada yang nyantolin sembako ke rumah yang positif COVID gitu kan, atau mungkin ada yang gotong royong menyemprotkan disinfektan ke daerah tempat tinggalnya. Nah, itu sebenarnya bisa dianggap sebuah modal ya, karena memang masyarakat itu punya ini sendiri, punya cara sendiri dalam bertahan hidup, meskipun harus ada peran pemerintah dalam hal ini untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana. Nah, yang ketiga, lembaga usaha dan donor internasional. Memang kadang-kadang kita suka lupa ini peran yang ketiga ini. Jadi ada peran lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Nah, ini tadi mungkin ada pertanyaan juga berkaitan tadi, yang kalau yang melakukan kerusakan atau bencana itu perusahaan lain, apakah perusahaan selain yang melakukan itu bisa memberikan bantuan ya? Kalau dari sini bisa, berarti lembaga usaha itu ya unit bisnis gitu ya. Kalau berbicara donor internasional ya NGO gitu. Itu diberikan kesempatan gitu, bahkan pemerintah daerah didorong untuk
bisa saling bersinergi dengan lembaga usaha, dengan donor internasional untuk penanggulangan bencana yang dihadapi atau yang sedang dialami. Ya, tadi sudah ada apa, kemudian siapa sih, nah terus bagaimana. Nah ini prosesnya ya. Tadi ada sedikit menyinggung ya, ada tanggap darurat itu kan biasanya karitatif. Kemudian kalau pra dan pasca itu seperti apa? Nah, pandemi ini sebenarnya, pandemi COVID-19 ini bisa memberikan kita sebuah teguran gitu ya, bahwasanya Indonesia ini negara yang tinggi atau yang rawan terhadap bencana gitu ya. Ada istilah ring of fire gitu kan, bencana itu ada di sekitar kita gitu. Nah, pemerintah sebenarnya sudah memetakan ini, ada sebuah siklus yang itu akan terjadi terus, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 3 siklus ini sebenarnya saling berkaitan dan semua aktor itu punya peran gitu ya. Bahkan bisa melakukan pendampingan di setiap bagian gitu. Nah, CSR sebenarnya ada hubungannya. Nanti kita akan diskusikan pada slide selanjutnya. Meskipun teman-teman sudah lihat di penjelasan saya di YouTube gitu ya. Nah, pra bencana itu ya sebelum bencana terjadi, kayak pandemi kayak gini, kan nggak ada yang tahu ya. Itu sekarang kan udah tanggap darurat lah dianggapnya. Bahkan sudah hampir ke pasca bencana, meskipun masih belum dicabut gitu ya oleh pemerintah terkait dengan tanggap darurat ini. Tapi ada pra dan pasca yang perlu diperhatikan. Kita nggak ada yang tahu pandemi ini bakal terjadi, pra bencana ini jadi nggak kuat gitu ya. Mungkin kalau pandemi mungkin kenapa kok dari dulu orang sakit nggak disuruh pakai masker kayak gitu kan, atau orang bersin gitu, karena habit kita nggak terbangun dari situ. Di negara Jepang mungkin ataupun Asia Timur gitu ya, kan menggunakan masker di kendaraan umum itu kan sudah biasa, karena memang bahkan orang sehat pun biasanya menggunakan masker. Edukasi di pra bencana tuh memang di Indonesia masih kurang. Nah, bahkan pemerintah saat ini nih mulai menggalakkan, ada kaitannya dengan regulasi yang berkaitan dengan CSR, nanti kita diskusikan. Pra bencana juga harus diperhatikan. Banyak hal lah, nanti ada, nggak cuma bencana pandemi ya teman-teman, bencana apapun, baik alam, non alam, kemudian sosial mungkin ya, itu harus diantisipasi oleh berbagai pihak tadi, masyarakat, pemerintah, ataupun lembaga donor gitu ya, atau lembaga usaha, untuk fokus juga di pra bencana gitu. Kemudian pasca bencana juga, setelah tanggap darurat tadi banyaknya yang karitatif, pasca bencana juga, jadi trauma healing mungkin ya, itu masuk ke pasca bencana. Kemudian mungkin mencari kerja bagi yang merasakan bencana atau yang kehilangan pekerjaan ketika bencana gitu. Nah, itu juga harus dilakukan atau perlu diperhatikan oleh aktor-aktor yang ada dalam undang-undang ini. Ya, ini ya perubahannya teman-teman. Kan kemarin teman-teman nulisnya Permen LH nomor 14 ya tahun 2014. Nomor 3 kalau nggak salah 2014. Nah, sekarang sudah berubah jadi Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Masih sama, ada Carity, infrastruktur, capacity building, dan empowerment. Dari Permen LHK ini, perusahaan dituntut untuk coba deh petakan bantuanmu seperti apa gitu ya. Charity-nya berapa, infrastrukturnya berapa, capacity building-nya berapa, empowerment-nya berapa, dan berdasar laporan proper, program ini sudah mulai bergeser dari dulunya yang banyaknya infrastruktur dan capacity building, sekarang sudah bergeser ke empowerment. Ya, nah ini siklus bencana dan Permen LH atau jenis-jenis bantuan. Charity kan banyak di tanggap bencana ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman lihat bantuan sembako, bantuan hand sanitizer, hand soap gitu ya, itu banyak di tanggap bencana. Nah, gimana caranya perusahaan itu dituntut untuk menggeser nih. Ketika kita berbicara empowerment, kita juga bisa berkaitan dengan siklus bencana, pra, tanggap, maupun pasca. Nah, ini yang didorong oleh pemerintah gitu. Nanti ada undang-undang yang
Permen LHK nomor 1 ini menjelaskan itu, agar perusahaan bisa menerapkan empowerment pada setiap siklus bencana ya. Nah, di mana? Nah, di sini ya, teman-teman kalau melihat di sini permen LHK ini ada satu poin tambahan ya, perbedaannya. Kalau kemarin kan teman-teman nggak lihat nih. Di sini ada satu poin yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan. Baik secara dokumen ataupun secara praktiknya ya. Dokumennya harus ada dokumen tanggap bencana. Teman-teman pernah dengar nggak sih dokumen tanggap bencana tuh kayak gimana? Saya pikir sedikit yang pernah dengar ya, tapi teman-teman bisa diskusi dengan, mungkin saya bisa sebut nama Gohan, Dela, Rizky mungkin ya, Tahsin, kemudian ada Laili gitu ya. Itu teman-teman kakak tingkat teman-teman yang sudah praktik langsung dalam menyusun dokumen tanggap bencana. Nah, alhamdulillahnya teman-teman yang saya sebutkan tadi menjadi surveyor di sebuah lembaga konsultan gitu ya, melalui melalui seleksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, kemudian mereka menyusun dokumen tersebut untuk dijadikan sebagai dokumen pelengkap yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ibaratnya di hire lah yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia menyusun itu. Nah, kriteria tanggap bencana itu apa? Ada ketentuan umumnya. Berdasarkan pengalaman penanggalan pandemi COVID-19, di awal tahun 2020, perusahaan ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanganan tersebut. Upaya-upaya tersebut perlu didokumentasikan, dijadikan sebagai proses pembelajaran, dan perlu disebarluaskan pengetahuan mengenai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggal dan pemulihan bencana. Nah, itu tadi. Sebenarnya ini salah satu refleksi ya, kita kayak diberikan kesempatan oleh alam gitu ya untuk coba deh kamu link and match-kan antara regulasimu yang berkaitan dengan CSR dengan siklus bencana gitu, kayak kita disuruh melihat ulang gitu. Akhirnya dari sini disampaikan peran CSR itu banyak loh ketika pandemi kemarin. Perlu upaya-upaya untuk mendokumentasikan proses tersebut teman-teman, dengan baik yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, bahkan kepemulihan. Kriteria ini untuk melihat keterlibatan perusahaan dalam rangka responsivitas terhadap krisis atau bencana alam maupun bencana alam yang mencakup. Nah, ini kan ada beberapa hal nih. Jadi dokumennya harus berkaitan dengan sejauh mana perusahaan berhasil mengidentifikasi. Ya, jadi seperti melakukan pemetaan sosial tapi yang berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian strategi perumusan program setelah tahu bencananya apa ya. Bencananya ini saya bisa tekankan tidak hanya berbicara pandemi ya, atau pandemi COVID-19, tapi bencana apapun, banjir, longsor, gempa, mungkin bencana konflik ya, konflik antar kelompok gitu dan lain sebagainya. Nah, itu setelah tahu harus diapakan nih bencananya, harus dipetakan, kemudian disusun sebuah program yang bersifat proaktif atau reaktif gitu kan, yang bersifat proaktif lah tentunya. Kemudian jangkauan wilayah programnya ini di mana gitu. Setelah kita membuat programnya, program ini jangkauannya luas apa enggak, atau jangan-jangan hanya kasuistik gitu ya. Semakin luas itu semakin baik. Berkaitan dengan teknologi perusahaan atau enggak. Nah, itu penting ya disampaikan. Kemudian yang ketiga, model kementeriannya seperti apa. Nah, setelah dibuat, setelah jangkauannya luas, perusahaan itu perannya kayak gimana? Apakah hanya sebagai bagian yang membuat atau yang memberi bantuan saja, atau melibatkan masyarakat untuk program yang berkelanjutan. Itu penjelasan singkatnya ya, teman-teman bisa mengakses sendiri di Peraturan Menteri LHK nomor 1 tahun 2021. Ini adalah ringkasan atau poin penting yang berkaitan dengan kebencanaan yang saya tampilkan di sini. Ada 200 lebih halaman ya, teman-teman nanti bisa spesifik cari kata kunci tanggap bencana. Saya menggunakan itu dan hanya menemukan 6 kata yang ada di regulasi tersebut, dan keenamnya
tidak terlalu banyak ya, teman-teman bisa akses dan bisa pelajari secara mandiri. Ya, kemarin juga ada praktik baiknya, tapi praktik baik sekarang saya update ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat praktik baik dari 6 perusahaan yang menurut saya bisa kita jadikan contoh. Ya, di sini ada PLN Unit Induk Pembangkit Tanjung Jati B Jepara. Dia perusahaan ini ada tim pendamping lapangannya alumni PMI ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerti, Mas Rian nanti dia 2013 kalau nggak salah. Nanti akan berkaitan dengan tugas akhir teman-teman juga. Ya, program ini jangkauannya spasial ya, semakin luas gitu. Bahkan sampai ke daerah Amerika Latin gitu, kalau nggak salah di atas sana. Nah, itu menunjukkan bahwasannya tidak hanya lingkupnya kecil gitu ya, mitra-mitranya tuh sampai ke mitra internasional gitu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu sebenarnya lebih ke perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan praktik baik loh di 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 di, di setiap kegiatan mereka gitu. Nah, ini dana program kebencanaannya sampai 2,7 miliar. Kalau teman-teman nggak tahu ini, ya kan berarti teman-teman mungkin ada yang dekat tinggal di sana gitu ya. Terus bertanya-tanya perusahaan tuh ngeluarin dana berapa sih gitu kan. Nah, kalau tahu ini kan jadi semakin banyak ya informasinya. Kalaupun nanti teman-teman diwawancarain terus kan teman-teman bisa berdiskusi kayak di Pembangkit Tanjung Jati Pak itu ada praktik baiknya programnya A gitu kan. Jangkauan spasialnya sampai ke internasional itu kan itu semakin pede teman-teman dalam menjelaskan. Kemudian ada Star Energi Geothermal Wayang Windu di Bali nih kalau nggak salah. Programnya apa? Inovasi respon terhadap bencana. Modifikasi program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan bencana. Ada UMKM, ada tim Sabah Desa, ada Bu Ramli gitu ya. Jadi banyak program-program mereka yang bisa kita contoh ya atau bisa kita lihat menjadi sebuah praktik baik. Gitu. Kemudian Politama Propindo, di sini juga ada CDO, ada pendamping lapangannya, kakak tingkat teman-teman, namanya Rohim 2009 gitu ya. Programnya ini berkaitan dengan pengoperasional disinfektan berbasis airborne. Kemudian ada 106 peserta pelatihan Mang-Covid. Nah, itu Mang-Covid itu biasanya tim yang dibentuk oleh perusahaan. Tim tersebut bagian dari masyarakat untuk penanggulangan pandemi gitu. Nah, itu program-program yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya Politama Propindo. Ini di daerah Indramayu ya, teman-teman. Kalau orang-orang Jawa Barat juga bisa ke perusahaan ini, kemudian ketemu dengan ketemu dengan CDO kakak tingkat teman-teman, diskusi, jadikan sebuah tulisan. Menarik saya pikir. Kemudian di sini ada PT Pertamina Persero RU2 Cilangse Pak Ning. Di sini ada Muna, mungkin terus ada teman-teman yang lain, saya nggak tahu nama yang lainnya. Pernah juga diskusi dengan CDO di sana, Mas Miftah, berkaitan dengan program CSR mereka. Jadi di Pertamina RU2 Cilangse Pak Ning itu ada di Pekanbaru ya teman-teman ya, di Dumai. Itu dia punya sekolah cinta gambut dan anak siaga COVID-19 gitu ya, game interaktif di sebuah aplikasi, itu salah satu program unggulannya mereka. Nah, ini sudah berbicara bukan tanggap darurat lagi, tapi sudah pasca bencana ya, atau mungkin pra bencana bahkan, karena memang memberikan edukasi kepada masyarakat agar khususnya anak-anak ya ini karena memang di program yang digagas atau aplikasi yang digagas oleh perusahaan untuk menyasar kaum anak-anak gitu ya. Kemudian Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, ini di Jambi, ada si COVID-19, sistem kebencanaan karhutla dan COVID-19. Ya, dia menghubungkan antara COVID dan karhutla. Karhutla itu kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi ada
kaitannya antara karhutla dengan COVID. Nah, nanti dia jelaskan kayak ketan adem, bak COVID. Nah, itu apa? Dia punya program-program tersebut dan itu menarik untuk dikaji kalau teman-teman bisa mengakses data ke sana. Kemudian yang terakhir, yang paling dekat ya, Pertamina More 4 Fuel Terminal Rewulu ada di Bantul, teman-teman. Ini ada PPM teman-teman, kakak tingkat teman-teman juga ada di sini. Programnya banyak ya di sini. Ada capacity building, charity, komdev gitu ya, itu berkaitan dengan penanggulangan pandemi. Ya, ada banyak lagi praktik baik perusahaan dan salah satu peran teman-teman saya pikir membaca banyak praktik perusahaan kalau memang teman-teman ingin terjun di dunia ini, di dunia swasta gitu ya, menjadi bagian dari pendamping lapangannya. Kemudian jadikan praktik baik yang ada di wilayah itu menjadi dasar teman-teman untuk melakukan sikap gitu ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih perusahaan-perusahaan bagus apa atau program-program bagus di tempat lain yang bisa teman-teman adopsi sebenarnya. Ya, dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjut penjelasan terkait dengan tugas akhir teman-teman. Kemudian mungkin ada sesi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.